Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah ASII atau Astra International Tbk. Perlu kami sampaikan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham ASII. Ini hanya sebuah paparan untuk menambah kasanah pengetahuan kita terhadap sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan kita akan mulai sebuah insight mengenai ASII atau Astra International Tbk yang kebetulan merupakan sebuah saham blue chip yang baru saja bergerak atau bangun tidur setelah cukup lama berada di bawah. Kemudian Astra International Indonesia ini atau Astra International Tbk didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama Astra International Incorporated. Kantor pusat Astra berdomisili di Jalan Gaya Motorraya nomor 8, Sunter 2, Jakarta. Dan pemegang saham terbesar Astra International Tbk adalah Jardine Cycle and Carriage Limited. Ini sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura. Jardine Cycle and Carriage merupakan entitas anak dari Jardine Matheson Holding, sebuah perusahaan yang didirikan di Bermuda. Berdasarkan dari anggaran dasar perusahaan, ASII bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama Astra bersama anak usahanya meliputi perakitan dan penyaluran mobil, contohnya Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, dan BMW. Sepeda motor Honda, berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan, dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan juga teknologi informasi. Astra juga memiliki beberapa anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, seperti Astra Agro Lestari atau ALI, kemudian Astra Grafia atau ASGR, kemudian Astra Autopart atau Auto, dan juga United Tractors atau UNTR. Selain itu, Astra juga pernah memiliki satu perusahaan di bidang perbankan, yaitu Bank Permata atau BNLI yang sekarang sudah dilepas. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana atau apa saja sih anak perusahaan dari Astra sendiri. Mari kita lihat beberapa anak perusahaan dari Astra. Ada PT Arya Karisma yang bergerak di bidang otomotif mulai beroperasi sejak tahun 1988. PT Astra Multitruck Indonesia juga di bidang otomotif, bergerak di bidang otomotif ini sejak tahun 1984. Astra Autopart atau Auto, kode sahamnya tahun 1991 di bidang otomotif. PT Gaya Motor tahun 1970 di bidang otomotif. PT Inti Panca Press Industri bergerak di bidang otomotif tahun 1990. PT Pulau Gadung Prawitra Laksana di bidang otomotif mulai tahun 80. PT Cahya Sakti Motor bergerak di bidang otomotif sejak tahun 62. PT Fuji Teknika Indonesia bergerak di bidang otomotif sejak tahun 1996. PT Astra Auto Prima di bidang otomotif sejak tahun 2013. PT Astra Mitra Ventura di bidang jasa keuangan sejak tahun 1992. PT FIF yang juga cukup terkenal, Federal International Finance di bidang jasa keuangan tahun 1989. PT Sedaya Multi Investama di bidang jasa keuangan. PT Astra Multi Finance, PT Astra Sedaya Finance,
PT Sedaya Pratama juga di jasa keuangan, PT Syariah Multifinance Astra, PT Stako Estetika Sedaya Finance, PT Surya Arta Nusantara Finance, PT Swadharma Bakti Sedaya Finance, PT Asuransi Astra Buana di bidang asuransi, PT Garda Era Sedaya di bidang jasa keuangan, PT Matra Graha Sarana di bidang jasa keuangan, kemudian United Tractors Tbk, alat berat dan pertambangan, PT Pramasarda Nusantara di bidang alat berat dan pertambangan, PT Astra Agro Lestari di bidang agribisnis, kemudian PT Serasi Autoroya di bidang infrastruktur, logistik, PT Astratel Nusantara di bidang logistik, PT Intratel Nusa Perdana di bidang infrastruktur, PT Marga Harjaya Infrastruktur di bidang infrastruktur, PT Marga Mandala Sakti, PT Menara Astra di bidang infrastruktur, PT Samasdita Karya di bidang infrastruktur, PT Brahmaya Sabahtera di bidang infrastruktur, dan PT Astra Grafia Tbk di bidang teknologi informasi. Jadi begitu banyak sebenarnya anak usaha dari Astra yang mungkin kita tidak pernah tahu atau tidak pernah dengar. Dan untuk sahamnya sendiri sebenarnya Astra International ini kemarin ditutup di harga 5.900, dan Astra ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki market capital atau nilai pasar yang cukup jumbo senilai 238,85 triliun. Dan Astra sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang sudah lama sekali melantai di pasar modal sejak 4 April 1990 dengan tadi kepemilikan utamanya adalah Jardine sebesar 50,11% dan masyarakatnya adalah 49,89%, di mana presiden komisarisnya adalah Priyono Sugiarto dengan presiden direkturnya adalah Joni Bunarto Condro. Dan kalau kita lihat memang secara earning per share atau secara pendapatan, Astra di kuartal ketiga ini mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Jadi setelah di kuartal kedua mengalami kenaikan pendapatan, padahal semestinya di kuartal kedua itu banyak sekali terjadi masalah dengan COVID-19, tapi justru Astra di kuartal ketiga mengalami penurunan, sehingga EPS dari Astra diperkirakan akan menjadi 462. Jadi EPS kuartal ketiga mengalami penurunan baik secara Q on Q atau per quarter maupun secara year on year. Kemudian kalau kita lihat total sales atau penjualan dari Astra adalah 130,35 triliun, asetnya adalah 341,26 triliun, liability-nya 146,24 triliun, dan ekuitasnya adalah 154,73 triliun. Net profit dari Astra adalah 14,04 triliun. Book value per share sendiri dari Astra adalah 3.822. Ini menghasilkan rasio yang cukup menarik secara valuasi, di mana price earning ratio-nya atau PE ratio-nya atau rasio perbandingan antara pendapatan dengan harga hanya 12,76 kali. Ini masih bisa kita boleh bilang so-so lah ya, nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Kemudian PBV-nya atau price to book value ratio-nya adalah 1,54 kali, juga tidak terlalu mahal. Jadi secara valuasi Astra ini masih belum terlalu mahal. Kemudian kalau kita lihat net profit margin-nya atau NPM-nya adalah 10,77%, 2 digit, cukup baik. Return on equity-nya adalah 12,09%, juga cukup baik. Dan return on asset-nya adalah 5,48%. Jadi kalau kita lihat secara profitability-nya, net profit margin-nya maupun return on equity-nya masih sangat baik karena masih double digit ya. Kemudian liquidity-nya atau likuiditasnya adalah rasio utangnya 94,51%, debt equity ratio-nya atau rasio utangnya 94,51%. Ini tentu tidak begitu baik ya, karena menurut kami ini sudah terlampau besar. Tapi yang menarik dari Astra ini adalah sejak tahun 2015 Astra tidak pernah absen membagikan dividen setahun 2 kali tiap tahun. Jadi Astra ini bukan sekali tapi 2 kali membagikan dividen setiap tahun. Dan ini tentu menjadi catatan tersendiri yang positif bagi Astra. Dan kalau kita lihat
Rentang harga bulanan Astra memang bergerak dari 4.700 sampai harga tertingginya 6.025, membuat secara bulanan harga Astra 5.900 saat ini sudah sangat mahal kalau kita lihat secara bulanan. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun, harga tertinggi Astra adalah 7.250 dan harga tertinggi 3 tahunnya adalah 9.350. Jadi kalau kita lihat juga dari investor asing, dalam 1 bulan terakhir investor asing masuk ke dalam Astra sebesar 1,33 triliun rupiah. Sedangkan kalau kita lihat dari awal tahun sampai sekarang, memang investor asing masih negatif sebesar 462,4 miliar. Nah, dari apa yang kami sampaikan di atas, Anda bisa melihat bahwa Astra International secara valuasi masih cukup lumayan murah, secara profitabilitas baik, dividennya bukan cuma rutin sekali, tapi 2 kali setahun. Dan kalau kita lihat harga tertingginya masih 9.000 lebih. Jadi kembali kepada Anda, kami hanya memaparkan datanya. Kalau Anda mau masukkan ini dalam watchlist Anda silahkan. Tapi ingat selalu untuk berusaha membuat trading plan dan money management dulu yang baik untuk memutuskan apakah mau masuk ke sebuah saham atau tidak. Sekali lagi, tidak ada maksud menggiring opini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.